Selamat datang di media belajar IPS kelas 9 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa subscribe. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini yaitu perubahan sosial budaya dengan subpokok bahasan faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Sudahkah kamu paham mengenai pengertian dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat tidak datang dengan sendirinya, melainkan ada faktor yang menyebabkan terjadinya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Materi kita hari ini melanjutkan materi pada pertemuan minggu kemarin. Hari ini kita akan membahas faktor penyebab perubahan sosial budaya yang disebabkan karena perubahan lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Perubahan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada tanpa harus dibuat oleh manusia. Lingkungan alam diantaranya daratan atau tanah, perairan, dan udara. Alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Alam adalah penyedia bahan-bahan makanan dan pakaian, penghasil tanaman, serta sumber kesehatan dan keindahan. Perhatikan gambar di samping. Lingkungan yang terganggu kabut asap mempengaruhi aktivitas warganya. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa, dan tsunami adalah contoh perubahan lingkungan alam akibat faktor alam. Sementara penyebab perubahan lingkungan alam karena faktor manusia yang dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan alam antara lain penggunaan teknologi dalam mengelola alam. Dapatkah kamu memberikan contoh perubahan lingkungan alam yang dapat menyebabkan perubahan dalam masyarakat? Peperangan. Perang akan membawa perubahan besar dan kecil dalam masyarakat yang terlibat perang. Hal ini terutama pada masyarakat yang kalah perang. Bangsa yang menang perang akan memaksakan kebudayaannya kepada negara yang kalah perang. Masih ingatkah kalian bangsa mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Indonesia pernah berperang melawan bangsa Jepang dan Belanda. Meskipun Jepang menjajah negara kita hanya sekitar kurang lebih 3,5 tahun, dari tahun 1942 sampai 1945, namun banyak membawa perubahan sosial budaya bangsa Indonesia. Perubahan sosial budaya yang terjadi akibat Indonesia dikuasai Jepang dapat kita bagi menjadi beberapa bidang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Bidang sosial,
Dalam bidang sosial, kemiskinan dan kelaparan terjadi di berbagai daerah. Tenaga kerja produktif yang ada di desa dipekerjakan pada beragam proyek. Akhirnya, desa pun mengalami krisis karena tidak terurus. Bidang ekonomi, di bidang ekonomi terlihat bahwa rakyat hidup dalam kesulitan. Sumber daya dan hasil-hasil pertanian dibawa untuk kepentingan perang Jepang. Bahkan pada waktu itu rakyat hanya makan ubi dan bonggol pisang. Dalam bidang budaya terdapat dampak yang cukup baik karena bahasa Indonesia berkembang luas. Hal ini sebagai dampak kebijakan Jepang yang melarang kebudayaan Barat, yaitu Belanda. Karya sastra bermunculan dengan nuansa perang dan kemerdekaan. Bidang politik, para pemimpin dilibatkan dalam beragam organisasi. Mereka pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mempersiapkan kemerdekaan, sehingga puncak dari perjuangan untuk merdeka dimulai dari masa ini. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Dalam masyarakat, pengaruh kebudayaan suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Hubungan yang terjadi dapat menimbulkan pengaruh timbal balik. Suatu masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang mempengaruhinya. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain sebagai berikut. Difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Difusi dapat dengan mudah tersebar ketika masyarakat itu terbuka dengan dunia luar. Contohnya, pada masyarakat tani tradisional, pengolahan lahan pertanian masih menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia. Mereka kemudian mengenal mesin traktor yang ternyata lebih praktis dan lebih cepat dalam mengolah lahan. Pengetahuan manusia berkembang dan berubah karena menghimpunnya dari interaksi dengan masyarakat atau manusia lainnya. Akulturasi, cultural contact. Salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif adalah akulturasi. Percampuran bentuk bangunan antara agama Hindu dan Islam yang diwujudkan dalam bentuk masjid adalah salah satu contoh akulturasi. Akulturasi terjadi ketika satu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, lambat laun unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri atau asli, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan
lamanya. Apa contoh dari akulturasi budaya? Ketika berkembang musik rap dari negara asing bertemu dengan dan digabungkan dengan bahasa Jawa, maka terciptalah akulturasi musik rap dengan bahasa Jawa. Nah, dapatkah kamu menemukan contoh akulturasi budaya di sekitar kalian? Asimilasi. Asimilasi mirip dengan akulturasi. Keduanya merupakan pertemuan kebudayaan. Bedanya terletak pada akulturasi sebagai pertemuan kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan campuran, maka asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, di mana unsur dari masing-masing kebudayaan asli hilang. Dapatkah kamu memberikan contoh asimilasi? Ya, adanya musik dangdut. Musik dangdut dihasilkan dari pengaruh musik Melayu dengan musik India. Penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat, baik secara damai ataupun paksaan. Masuknya unsur agama atau pemaksaan kebudayaan dari bangsa penjajah kepada bangsa yang dijajah merupakan contoh proses penetrasi. Masuknya budaya barat di Indonesia pada zaman penjajahan yang disertai dengan kekerasan dan merusak keseimbangan dalam masyarakat. Masuknya kebudayaan Hindu ke Indonesia dan invasi Indonesia terhadap Malaysia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Masuknya Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan membawa serta unsur-unsur budaya yang sebagian diterapkan pada masyarakat daerah jajahannya. Apa saja unsur yang dipaksakan masuk ke bangsa Indonesia oleh penjajah Belanda? Ya, beberapa unsur tersebut diantaranya adalah bahasa dan sistem pemerintahan. Milenarisme. Milenarisme yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Masyarakat pedalaman yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun selama ini tidak bisa mengolah sumber daya alam itu karena telah dieksploitasi orang asing. Dan sekarang berusaha untuk bisa mengolah kekayaan alam mereka sendiri. Kegiatan kelompok. Buatlah kelompok dengan anggota 3-4 orang. Setelah kalian mengamati berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya di Indonesia, diskusikan hal-hal berikut. Bagaimana perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan alam yang subur dan lingkungan alam yang kurang subur?
Apa saja perubahan sosial budaya akibat Indonesia berperang melawan penjajahan Belanda? Carilah contoh pengaruh masyarakat lain di sekitar tempat tinggal kalian yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Kalian dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan mengasosiasikan dengan kelompok lain. Tulislah hasil diskusi kalian. Presentasikan di depan kelas. Sikap pantang menyerah merupakan kunci keberhasilan meraih cita-cita. Berbakti untuk negeri. sumarnoguritno.blogspot.com. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.